Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, peserta pembelajaran bahasa Inggris di Kejar Paket C yang saya hormati. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang modul 2. Ini sebagai pengantar saja untuk Anda akan mempelajari materi bahasa Inggris berikutnya. Kita sudah menyelesaikan modul 1 untuk bahasa Inggris, maka kita akan segera menuju ke modul 2. Modul 2 ini sampulnya ya, sampul modulnya di depan tulisannya adalah thank you, I am flattered. Thank you, I am flattered. Ini thank you, tirukan. Thank you, thank you, I am flattered. Ini tulisannya flattered ya, dibaca flattered. I am flattered. Thank you, I am flattered. Oke, artinya apa ini? Thank you. Thank you, saya kira sudah tidak asing ya dengan kata thank you. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan flattered? Apa ini flattered? Menyanjung, bangga ya, bangga atau menyanjung. I am flattered. Coba tirukan. Thank you, I am flattered. Ulangi. Thank you, I am flattered. Ini judulnya. Di sini untuk modul yang kedua, di dalamnya ada 2 unit ya. Yang pertama ini ada unit 1 yang ada judulnya lagi. Di sampul ada judulnya, kemudian di unitnya ada unit 1, unit 2, unit satunya unit 1. Ini juga ada judulnya. Coba dibaca unit 1. Unit 1. Ini dibaca ini apa? Tirukan. Congratulations. 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 Susah. Nanti lama-lama akan terbiasa ya. Ini awal-awal ini, setelah ada yang beberapa tahun ya meninggalkan bangku sekolahan, ini ketemu lagi. Ada juga yang baru beberapa tahun meninggalkan bangku sekolahan, ini bertemu lagi. Akhirnya ketemu dengan congratulations. Ini selamat artinya ya, mengucapkan selamat. Oke, jadi judulnya sudah kita ketahui ya, bahwa di unit 1 ini sepertinya berbicara tidak jauh dari ini. Apa itu? Congratulations. Ya, kita akan tidak jauh-jauh dari judulnya. Kita lihat materinya apa saja yang harus dipelajari di modul 2 di unit 1. Ini dia. Yang pertama ada istilah dalam memberi dan menjawab ucapan selamat pada orang lain dalam beberapa kondisi. Jadi nanti kita akan pelajari istilah bahasa Inggris tentunya ya. Istilah-istilah bahasa Inggris yang akan digunakan untuk memberi dan menjawab ucapan selamat. Nanti jadi akan membahas tentang istilah bahasa Inggris ya, yang nanti
bisa kita gunakan untuk memberi dan menjawab ucapan selamat. Pada siapa? Pada orang lain dalam beberapa kondisi. Kita sering kan dalam kehidupan sehari-hari itu mengatakan selamat. Misalnya teman kita baru beli sepeda motor baru, kita langsung mengucapkan selamat ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari terjadi ya, bahkan sering sekali kita menjumpai ucapan selamat. Sering kita mengucapkan selamat kepada orang lain. Begitu juga orang lain sering mengucapkan selamat kepada kita. Ini dalam beberapa kondisi. Kondisi beli motor baru, mungkin bajunya baru, ini kan beberapa kondisi. Nanti Anda diminta untuk ini bisa ya, nanti diajari, disajikan, kita akan pelajari bersama-sama istilah-istilahnya, ekspresi-ekspresinya, kalimat-kalimatnya bagaimana yang untuk digunakan untuk memberi atau menjawab ucapan selamat itu, ekspresinya, kalimatnya seperti apa. Kita akan pelajari di unit 1 ini. Kemudian selain ini ya, kita juga akan mengucapkan selamat pada orang lain secara lisan dan tulisan. Nanti Anda supaya bisa mengucapkan selamat pada orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nanti setelah kita bahas ini ekspresinya, istilah-istilahnya seperti apa, baru nanti Anda diminta untuk mengucapkannya, ya, mempraktekannya, mengucapkan apa yang sudah kita pelajari. Misalnya selamat, mengucapkan selamat pada orang lain secara lisan kita bisa ini menggunakan bahasa Inggris ya. Misalnya ini apa tadi, congratulations. Ini misalnya. Lebih dalamnya nanti ya ketika kita sudah masuk ke unit 1 di modul 2. Ini pengenalan saja dulu. Tidak hanya lisan Anda mengucapkan selamat pada orang lain, tapi juga tulisan. Nanti bisa berbentuk kartu, bisa juga surat begitu ya, yang isinya intinya nanti kita mengucapkan selamat. Nanti kita akan pelajari. Kemudian kita juga akan belajar ini, menjawab ucapan selamat dari orang lain secara lisan dan tulisan. Tadi kan sudah saya katakan, kita juga selain memberikan selamat kepada orang lain, kita sering diberi ucapan selamat oleh orang lain. Kita berhasil dalam suatu hal, teman kita mengucapkan selamat kepada kita pakai bahasa Inggris. Nah, nanti di sini kita akan jawab, ya kan? Kita akan belajar ekspresi untuk menjawab ini. Menjawabnya bagaimana kalau ada orang mengatakan selamat ya? Nah, menjawabnya bagaimana dalam bahasa Inggris? Anda harus bisa menjawabnya secara lisan, juga harus bisa. Kemudian kalau secara tulisan juga harus bisa. Kalau misalnya secara lisan, selamat ya, iya terima kasih misalnya. Kalau secara tulisan mungkin bisa kartu, bisa juga surat gitu ya. Ini kita harus bisa menjawab. Ini di unit 1 atau unit 1 ya, dengan judul congratulations. Kita akan bahas 3 hal ini. Kemudian di unit 2 ya. Di unit 2 ada judulnya lagi nih. You are doing great. You are doing great. You are doing great. Nah, kamu hebat, gitu ya. Kamu hebat. Kalau judulnya sudah seperti ini, kira-kira materinya apa? Selamat. Kalau selamat tadi kan judulnya sudah selamat, maka poin-poinnya yang akan dibahas materinya adalah tentang selamat. Kalau ini apa ini? You are doing great. Ini memuji. Kamu hebat. Berarti memuji kan? Nah, begitu juga yang akan dipelajari seputar memuji orang lain. Kita lihat ya, materinya apa saja. Kita akan belajar
istilah dalam memberi dan merespon pujian pada orang lain. Lagi-lagi istilahnya ini, kalimat-kalimat bahasa Inggrisnya, kata-kata bahasa Inggrisnya yang akan digunakan dalam memberi dan merespon pujian pada orang lain. Gitu ya, memberi dan merespon pujian. Kita akan memberi, kemudian juga akan merespon karena kita akan diberi pujian juga oleh orang lain. Maka di sini akan dibahas dua-duanya. Istilahnya bagaimana? Nanti kita ikuti bersama ya. Cara, ekspresi, kalimat yang dapat digunakan untuk memberi dan merespon pujian pada orang lain. Kemudian ada memuji orang lain secara lisan dan tulisan. Di unit 2 ini Anda harus bisa memuji orang lain secara lisan dan tulisan. Harus berbahasa Inggris ini. Memuji orang lain dengan bahasa Inggris secara lisan dan tulisan. Caranya bagaimana? Nanti akan kita bahas di unit 2 yang ada di modul 2 ini. Memuji orang lain secara lisan dan tulisan. Jadi memuji bisa secara lisan, langsung dikatakan, bisa secara tulisan juga. Kemudian ada merespon pujian dari orang lain. Kalau ada orang lain memuji kita, respon kita seperti apa? Nanti kita akan bahas ekspresi untuk merespon pujian dari orang lain menggunakan bahasa Inggris. Dalam kehidupan sehari-hari sering kan kita mendapat pujian? Sering dipuji orang lain. Kita pun sering memuji orang lain. Nah, cuman bedanya kalau di sini karena kita materinya bahasa Inggris, ini semuanya nanti berbahasa Inggris. Istilah-istilahnya berbahasa Inggris. Memuji orang lainnya menggunakan bahasa Inggris. Merespon pujiannya juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi serba bahasa Inggris. Karena kita sedang mempelajari bahasa Inggris. Ini gambaran untuk materi bahasa Inggris yang ada di modul 2, khususnya yang ada di unit 2 atau unit 2. Nah, cukup sampai di sini dulu ya. Sebagai pengantar, nanti Anda akan belajar modul 2 bahasa Inggris karena Anda sudah menyelesaikan pembelajaran di modul 1. Ini sudah saya berikan istilahnya gambaran. Kira-kira bagaimana? Sudah ada bayangan belum? Sudah ada gambaran belum? Jadi setelah ini kan sudah saya sampaikan tadi materinya yang ada di modul 2. Jadi sekarang kita sudah punya gambaran. Oh, nanti di modul 2 ada 2 unit. Unit 1 belajar ini. Unit 2 belajar ini. Berarti sudah ada gambaran nanti yang akan dipelajari apa. Lah gunanya apa? Gunanya nanti kita siap-siap. Oh, barangkali ada yang sudah punya pengalaman ketika memuji, nanti bisa diingat-ingat, bisa diikut sertakan, dimasukkan di pembelajaran kita. Ataupun nanti dengan saya berikan gambaran ya, saya berikan pengantar untuk modul 2, Anda aktif kemudian mencarikan materi-materi pembelajaran dari sumber-sumber yang lain. Wah, itu malah bagus sekali. Harapan saya sebagai tutor seperti itu. Anda harus aktif. Kemudian syukur lagi, coba diingat-ingat yang dulu pernah dipelajari waktu di sekolah. Itu dulu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar saja. Kita akan memasuki modul 2. Kurang lebih